Pernah suatu malam saya dapat orderan aneh. Awalnya sih cuma biasa aja. Cuma ngambil barang dari tempat orang lalu diantar. Waktu itu yang dikasih ke saya barangnya sih cuma besek bambu. Tapi anehnya begitu saya bawa sepanjang jalan itu kok saya jadi merinding terus sih. Ini Bang, pesanannya. Tolong diantarkan ke alamat rumah Pak Wahyu ya. Ini makanan, Bu. Anggap aja seperti itu. Harus diantar sekarang, jangan ditunda-tunda dan jangan lewat tengah malam. Siap, Bu. Bang, hati-hati di jalan. Jangan sampai salah alamatnya ya. Siap, Bu. Permisi. Permisi, Bu. Permisi, Mas. Numpang tanya. Iya. Kalau rumahnya Pak Wahyu Jalan Kamboja nomor 13 itu beneran lewat sini, Mas? Wahyu. Oh iya Mas, lurus saja. Itu adanya di bekas kuburan lama, Mas. Bekas kuburan, Mas. Iya, Mas. Iya, di sana dulunya kuburan kampung, udah dibongkar. Rencana sih mau dibangun perumahan ya, Iya. tapi nggak jadi-jadi tuh. Katanya sih pinggit angker, Mas. Iya, Mas. Angker banget itu. Iya. Mas ini jangan nakut-nakutin dong. Serius, Mas. Saya nggak nakut-nakutin. Pokoknya Mas lurus saja. Tapi hati-hati kalau melintas di jalan itu. Banyak yang sering diliatin macem-macem, Mas. Tetangga saya aja lewat situ digangguin. Ya udah, makasih Mas ya. Udah, hati-hati ya, Mas. Ya, permisi. Iya, iya. Ayo, Bro. Terus pas tahu rumahnya dibangun di atas kuburan, mana angker lagi. Jujur pengen banget sih ngensel, tapi udah terlanjur diambil sih. Cuman kaki rasanya kayaknya berat banget, jantung berdebar-debar terus. Aduh. Siapa di situ? Ada orang nggak? Hai. Tadi kayaknya ada suara orang. Gak ada. Bener kata Mas tadi. Kalau yang di sini sering ada yang dilihatin yang macem-macem. Kabur lah. Permisi, Nek. Numpang tanya. Tahu rumahnya Pak Wahyu, Jalan Kamboja nomor 13, Nek? Di ujung jalan. Makasih. Nek! Nek kemana? Nek! 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 Jadi tambah merinding sih. Serem ah. Astagfirullahaladzim. Pak, Pak Wahyu. Pas saya sampai rumahnya Pak Wahyu, aduh rasanya itu lega banget.
Tapi pas saya lihat rumahnya sepi, jadi serem. Pak Wahyu, Pak Wahyu, Pak Wahyu, Pak. Astagfirullahaladzim. Kamu kayak orang ketakutan. Anu Pak, tadi saya lihat nenek di jalan, tahu-tahu ngilang dan udah ada di situ Pak. Rambutnya panjang, kusut, serem Pak. Oh, yang kamu lihat itu, dia ibu saya. Sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Hah? Sudah meninggal? Ini Pak, pesanannya. Kalau boleh tahu, isinya apa sih Pak? Lu pengen tahu ini isinya apa? Udah siap? Nggak jadi Pak, nggak jadi. Saya pamit pulang aja. Tunggu dulu. Ini ada tambahin uang bensin. Nggak usah, saya pamit pulang aja. Makasih. Jujur, saya sih nyesel banget ambil paket aneh malam itu. Dari awal itu, feeling saya bener-beneran udah nggak enak banget. Tapi saya pikir-pikir lagi, yang namanya kerjaan harus saya lakuin. Ya begitulah, mulai perjalanan semua hal serem muncul satu-satu. Dari penampakan si nenek, pokoknya serem banget dah. Kalau dapat alamat biasanya di toko furniture atau elektronik, biasanya gue tolak. Soalnya biasanya gue disuruh bawa barang yang gede-gede. Udah kayak tukang angkut aja, gue pakai motor aja. Tapi hari ini gue ngerasa dibohongin sama customer gue. Gue kena jebakan emak-emak bro. Mendingan bawanya pakai ojol box aja Bu. Cepet sampainya, aman dan nggak pakai ribet. Ojol box? Udah mahal lah. Udah, biasa saya bawa sendiri kok. Gak usah ribet-ribet. Udah, terserah Ibu aja. Ya udah. Ibu Fani? Oh iya, Mas Ando? Iya Bu. Gimana mau belanjanya Bu? Iya. Waduh, kata ibu tadi nggak belanja Bu. Lah, saya kan udah bilang Bang, saya udah selesai belanjanya. Lagian saya biasa pakai motor kok. Masa nggak bisa Mas? Ya, jangan kayak gitu dong Bu. Ibu ngerjain saya namanya. Cancel aja deh Bu. Ibu kan bisa pakai pick up. Iya Bang, udah saya bilangin. Bahaya. Mendingan pesen ojol box aja. Kalau enggak, nanti saya anterin. Nah gitu dong, gratis kan? Enggak lah Bu, tetap bayar. Kan mobil saya isinya bensin, bukan harapan sama doa. Hah, bayar? Enggak. Saya nggak mau bayar. Mas nggak mau nih bawa ini. Saya akan lapor ke kantor ya. Biar Mas kena suspend, dikasih bintang 1. Udah. Bu, jangan kayak gitu dong Bu. Bu, jangan ya. Bu, jangan ya. Ya udah, makanya nurut dong sama saya. Ayo. Lihat aja. Ini gimana bawanya Bu? Kayaknya feeling gue udah gak enak nih. Tapi kalau mau dilawan, ini mama. Kasta penguasaan jalan paling tertinggi. Diam dong Mas, gimana sih? Diam. Gimana mau diem Bu, orang gak kelihatan. Iya, nanti jatuh kita berdua. Gimana sih? Tuh kan, kamu diam kan, tuh kan. Makanya duduk situ yang tenang, pegangan. Gimana Dari tadi sih? kita pegangan Bu. Ini pegangan lah, yang benar. Tuh banyak mobil begini. Tuh kan, kamu diam kan? Diam dong, diam.
Aduh. Aduh, ngapain pakai jatuh segala? Jatuh segala. Jatuh, Bu. Lu motor pelan-pelan dong. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Pinggang saya sakit, Ibu. Aduh. Maksud saya, kasus saya jatuh apa enggak ke situ, kotor apa enggak, bukan masnya. Kasur mulu. Saya, Bu. Aduh. Ya iyalah, orang saya beli kasur baru. Gimana kalau robek? Pinggang saya ini mana, Ibu? Aduh. Yuk, udah, kita lanjut aja. Ayo, pegangan yang benar. Bu, pelan-pelan nih. Saya udah nggak kuat nih. Kayak saya sakit, Bu. Tenang, santai aja. Bentar lagi nyampe kok. Tenang. Hati-hati, Bu. Ngasih sen kanan beloknya ke kiri. Iya, saya juga salah. Tapi jangan ribut begitu dong. Tapi nggak nabrak juga kan? Nggak nabrak. Bapak juga nggak pakai sen, nggak pakai klakson. Nih, ibu-ibu begini nih yang bawa motor kacau banget nih. Kalau jadi kecelakaan gimana? Udah maaf, Mas. Saya juga korban di sini. Saya juga nggak tahu apa-apa. Saya nggak bisa lihat apa-apa, Mas. Kasurnya kegedean, nggak bisa lihat apa-apa. Ya udah, lain kali hati-hati. Lihat-lihat, ibu-ibu gini nih. Kita jalan yuk. Ribet banget bawa kasur. Ribet. Nggak tahu salah. Ya, gue udah pasrah aja nih. Semoga aja selamat sampai tujuan. Dan nggak ada polisi yang lihat. Kalau sampai ketahuan, wah bisa panjang nih urusan. Dan gue pasti jadi korban. Di antara polisi dan emak-emak yang ribet ini. Selamat siang, Bu. Ibu tidak pakai helm, membawa barang yang membahayakan dan sangat berbahaya. Jadi terpaksa ibu saya tilang. Saya bawa helm, Pak. Ini saya gantung, tapi saya nggak pakai. Helm itu digunakan, Bu, bukan digantung. Apalagi, ibu mau barang yang sangat berat, Bu, ditaruh di motor. Itu membahayakan diri Anda sendiri dan juga orang lain, Bu. Sekarang mana? SIM dan STNK-nya. Tunjukkan. Kalau SIM saya nggak bawa, Pak. Tapi kalau masalah STNK, tanya di belakang saya. Kalau nggak punya SIM, kok berani-beraninya naik motor sampai jalan raya? Ibu tahu aturan nggak? Udah, saya tilang. Ngeyel. Aduh, ibu ini apa-apaan sih? Nggak nyangka, Bu Fani bisa segila itu. Sampai gigit polisi. Serius, beneran gue nggak habis pikir. Apa yang ada di pikiran Bu Fani sampai dia nekat untuk gigit polisi itu? Ibu tahu peraturan nggak? Sudah melamar tugas, mau masuk penjara. Bapak cari gara-gara. Kenapa saya ditilang? Bapak ngincer saya ya? Ayo ngaku! Enggak. Ngaku! Enggak. Bu, udah ya Bu ya. Pak polisi maaf, ini salah paham Pak. Bu, perbuatan ibu itu sangat berbahaya. Bisa masuk penjara karena melawan petugas. Saya nggak mau masuk penjara, Pak. Saya hilaf. Saya mohon maaf, Pak. Untungnya, ibu sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Jadi, kejadian tadi saya lupakan, Bu. Kalau enggak, saya penjara nanti. Makasih ya, Pak. Udah dianggap jadi ibunya. Maksudnya? Maaf, Pak. Maaf, Pak. Bu, udah ya Bu ya. Ibu jangan ngomong aneh lagi. Nanti di penjara sama polisi. Enggak, Mas. Aku nggak mau masuk penjara, Mas. Tapi lain kali jangan diulangin lagi. Atau konsekuensinya akan lebih berat. Pak, gini aja. Nanti kasurnya saya ikat, saya yang bawa, Pak. Nah, ibu ini biar nanti naik angkot atau naik taksi. Biar semuanya kelar, Pak, biar enak. Boleh, tapi diikatnya yang kencang ya. Jangan sampai lepas. Iya, Mas. Ayo diikat. Aku naik angkot. Akhirnya beres juga. Duit hilang,
dibayarin sama ibu gua itu. Gue dibayar pas-pasan sesuai aplikasi. Dan nggak dikasih tip. Harusnya sih gue harus percaya sama feeling gue. Dari awal ini gue tolak. Hubungan seorang ayah dan anak itu nggak akan putus begitu aja. Sampai kapanpun nggak ada yang namanya bekas anak. Yang ada malah bekas istri atau bekas suami. Pertalian darah itu nggak akan hilang begitu aja. Bu, kasih tahu aku, Bu. Tolong ayah di mana sekarang? Buat apa? Dia udah nggak peduli sama kita. Nikah aja pakai wali hakim. Selesai. Kenapa harus pakai wali hakim, Bu? Ayah masih hidup. Apalagi ini momen penting buat aku, Bu. Aku cuma pengen minta restunya ayah doang, Bu. Dia udah ninggalin kita buat perempuan lain. Apa masih kurang rasa sakit yang dia tinggalin buat kita? Kamu masih manggil dia ayah? Aku cuma butuh dia buat wali aku, Bu. Aku gak minta lebih kok. Sarah, kalau dia peduli sama kita, dia gak bakalan kabur. Udah, kamu lupain dia. Ya Allah, ayah di mana? Aku harus cari ayah sekarang. Kenapa Mbak? Kok nangis? Nggak apa-apa Bang, lagi kesel aja. Jadi orang tua kok gitu amat. Kita gak jadi ke stasiun ya Bang. Terus saya harus antar kemana? Bang antarin saya ke rumah bapak saya Bang. Oh yaudah. Ayo. Alamatnya tadi saya udah share kan ya Bang? Oh oke siap. Kita Pak dulu. Emang udah lama ya Mbak nggak ketemu sama bapaknya? Iya nih Bang, saya udah lama banget ya ketemu sama bapak saya. Dengar-dengar dari ibu, bapak udah nikah lagi. Padahal saya kan mau nikah Bang. Gimana ya kalau bapak saya nggak hadir? Saya cuma pengen aja minta restu dari bapak saya Bang. Susahnya nyari alamat yang udah bertahun-tahun tidak saling berkabar. Udah 2 alamat yang kita datengin, tapi yang buka pintu malah nggak kenal. Saya lihat kekecewanya di mata Sarah, tapi Sarah nggak pernah menyerah. Ini benar Mbak alamatnya? Iya Bang, ini bentar alamatnya bener ya Bang? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa Mbak? Saya lagi cari Ibu Mira Bu. Bu Mira? Saya bukan Bu Mira. Oh, Bu Mira yang waktu tinggal di sini ya? Iya Bu. Bu Miranya udah pindah berapa tahun yang lalu. Pindah kemana ya Bu? Katanya sih Bekasi. Saya nggak tahu alamatnya. Oh iya. Bu Vera, sini Bu. Bu, sini Bu. Apa Bu Tuti? Ada apa Bu? Ini Kenapa? Bu Vera nanyain rumahnya Bu Mira. Mbak lagi nyari rumahnya Bu Mira. Iya Ibu. Ibu tahu gak alamatnya di mana? Oh iya, kebetulan kayaknya saya nyimpen deh. Bentar ya Mbak ya. Oh iya Mbak, nih saya catat alamat rumahnya sama nomor HP-nya. Kalau Mbak mau nyatet ya silakan. Di foto aja Mbak. Makasih ya Ibu, mudah-mudahan ini ngebantu saya. Oh iya, sama-sama. Iya. Kayaknya anak itu persis sama Kak Gafar deh. Iya, mirip banget. Pantes aja Bu Mira sampai stres gitu ya. Ya, bagaimana nggak stres sih Bu? Siapa sih yang mau diduain?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, Sarah, kamu sama siapa? Ayo masuk. Di sini aja deh, Bu. Ayo masuk, enak ngobrol di luar. Yuk. Bentar ya, Bang. Ada berita apa? Kok tiba-tiba datang ke sini nggak kasih kabar sih? Aku datang ke sini cuma pengen ketemu sama ayah, Tante. Soalnya aku mau nikah bentar lagi. Aku pengen jadiin ayah jadi wali aku. Berita bagus, Sarah. Tapi ayah kamu lagi berlayar. Mungkin tahun depan baru pulang. Tapi aku lihat 2 tahun terakhir, aku lihat ayah di Facebook nggak berlayar lagi, Tante. Heh, ngapain lo di sini? Mau bikin ribut lagi loh? Ayah, kok kamu gitu sih? Jadi mau ngapain lagi Mak kesini kalau nggak jadi masalah? Alia, aku datang ke sini cuma pengen ketemu sama ayah. Aku gak mau bikin ribut, Alia. Gak mau nyari ribut? Setiap lo muncul selalu ada aja masalah. Lo pikir lo siapa? Datang-datang sini mau ngerusak hidup kita lagi? Ayah, udah jangan kayak gitu. Bagaimanapun juga, Sarah itu anak ayah kamu juga. Terus mau apa lagi sekarang? Hah? Mau nikah? Terus mau sosok aja jadiin ayah wali lo? Lo pikir lo orang penting? Lagian aku juga gak minta apa-apa kan? Lo tuh gak pantas dapat apa-apa dari sini. Ayah udah hidup tenang sama kita di sini. Lo cuma masa lalu ayah yang udah bisa dilupain. Ayah, Sarah, cukup. Kita bicarakan baik-baik. Jangan berantem. Tolong. Ih, udah jangan pergi aja sana. Ih, pergi sana. Lo udah gak diterima ya di sini. Aku cuma pengen ketemu sama ayah, Alia. Lo gak usah datang ke sini lagi ya kalau misalkan cuma minta ayah jadi wali lo. Alia, please, Alia. Aku cuma pengen ketemu sama ayah. Ayah, aku salah, Ayah. Ayah, aku pengen ketemu sama ayah. Ayah. Jangan begitu terus ya. Gak enak kalau bangga sepeda dengar. Kenapa sih gak ada yang mau ngertiin aku? Padahal aku cuma pengen ketemu sama ayah. Heh, lu tuh udah bukan bagian dari hidup kita ya. Sana pergi. Ayah, sudah cukup. Kalau kayak gini terus, gak akan bisa menyelesaikan masalah. Ayo kita selesaikan di dalam baik-baik. Suasana panas banget tadi. Saya mencoba melerai. Soalnya gak enak kalau dilihat tetangga. Sarah itu orangnya tegar. Saya lihat betapa sakit hatinya dia. Ya, kadang masalah keluarga itu rumit. Kenapa aku gak bisa nelfon ayah, Tante? Kenapa aku gak bisa dapat kabar apa-apa dari ayah? Aku anaknya, Tante. Kenapa berasa gak dianggap? Kita nggak ada yang blokir telepon kamu, Sarah. Atau telepon ibumu. Ayah kamu. Dia sebenarnya ingin tahu kabar kamu. Iya. Gue yang ngeblokir nomor lo sama perempuan ganjil itu. Apa? Kenapa kamu blokir aku, Alia? Karena gue nggak mau kalau lo atau ibu lo hancurin keluarga ini lagi. Udah cukup ya, satu kali aja lo ngerebut ayah dari kita. Aku gak ngerebut ayah dari kamu, Alia. Alia benar, Sarah. Yang sebenarnya terjadi, ibu kamu adalah yang merebut suami tante. Lalu menikah sama ayah kamu. Ini kenyataannya, Sarah. Maksudnya apa, Tante? Gak mungkin kan ibu jadi istri kedua?
Tante. Waktu itu Alia usia 2 tahun. Suami Tante menikah dengan ibu kamu. Ibu kamu sudah merebut suami Tante. Ini kenyataan yang sulit ayah kamu jelaskan. Tapi kenapa gak pernah ada yang bilang sama aku? Aku hidup bertahun-tahun, Tante. Tapi kok baru sekarang aku tahu? Karena lo gak pantas tahu. Lo sama ibu lo udah cukup ya bikin keluarga gue berantakan. Kenapa aku harus tahu di saat aku mau nikah? Sarah, ayah kamu ada di kamar. Hah? Kenapa dikasih tahu sih? Tante, aku mau main ketemu sama ayah, Tante. Ayah kenapa ayah? Sarah, maafin ayah. Ayah, aku datang ke sini cuma pengen ngasih tahu sama ayah. Aku bentar lagi nikah, ayah. Aku cuma pengen ayah jadi wanita aku. Maafin Sarah. Tante, aku pulang dulu ya. Ada yang harus aku selesaikan sama ibu. Selesaikan baik-baik, Sarah. Tapi jangan keras-keras ya sama ibu. Dia juga masih punya beban yang kamu gak tahu. Semua orang punya alasan kenapa mereka bertindak seperti ini. Ya, Tante. Aku pamit. Pas pulang, Sarah nangis terus. Dia bilang mau buru-buru pulang karena harus ada yang diselesaikan. Kadang masalah keluarga itu seperti luka yang susah sembuh. Dia itu ayah kandung aku, Bu. Ibu gak berhak buat mutusin hubungan aku sama dia, Bu. Tapi Sarah, Ibu cuma gak mau kamu terluka lagi. Terluka? Aku udah terluka, Bu, di antara semua kebohongan ini. Mbak, Bu, kalau gini terus yang ada masalah nggak selesai-selesai. Coba dengerin salah satu sama lain dulu ya. Ya, biar tenang. Sarah, Ibu minta maaf, sayang. Ibu nggak bermaksud untuk nyakitin hati kamu. Maafin Ibu, Sarah. Tapi aku butuh waktu, Bu. Kalau kayak gini, masalah cukup berat. Mbak, Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya. Mbak masih nyimpen nomor HP saya kan? Oh ya, untuk ongkosnya boleh transfer aja ya. Ya, saya permisi ya Bu ya, Mbak ya. Kadang kebenaran pahit itu bikin semuanya jadi berat. Tapi Sarah anaknya kuat. Dan saya percaya dia bisa menghadapi semuanya. Walaupun ayahnya nggak bisa hadir di acara pernikahannya. Sebenarnya gue rada males ngambil orderan COD. Pernah kejadian, alamatnya nggak ketemu, barangnya nggak bisa diretur. Kemarin nih, dapat lagi orderan COD. Karena lagi sepi, ya udah deh mau nggak mau gue ambil. Dapat lagi customer kayak gini. Bentar Mas ya. Nah, ini Mas. Ini pesanan Bu Rita sesuai sama pesanannya ya? Ini udah sesuai dengan semuanya kan Bu? Udah sesuai. Saya bayar dulu ya Bu? Ya oke, sebentar ya. Nah, udah masuk ya Bu? Oke udah, kasih ya. Hati-hati ya Mas. Ya, sama-sama kasih Bu. loh, yuk. Alhamdulillah dapat orderan.
Bu, misi paket, Bu. Ini pasti paket baju pesanan saya, Mas ya? Iya, Bu. Saya cek dulu ya, Mas ya? Gak bisa, Bu. Harus bayar dulu, baru bisa dibuka. Peraturan Ya. COD kayak begitu, Bu. Saya tahu, tapi saya mau cek dulu. Bentar ya, Mas ya. Ini Ya, Bu. sesuai nggak dengan pesanan saya? Gak bisa, Bu. Peraturan COD itu harus dibayar dulu, Bu. Pokoknya santai. Pokoknya saya mau coba dulu ya. Bu, gak bisa, Bu. Ya, gimana? Udah habis ini deh. Udah gue bilang, bayar dulu, baru dibuka. Kalau dibuka, gue nggak bisa retur barangnya kan. Dia tetap ngotot, nggak mau tahu. Kan, pokoknya saya harus coba dulu sesuai nggak sama pesanan saya. Loh. Kan saya pesennya warna biru. Kok yang dikirim merah sih? Coba. Hah? Ukurannya juga bukan ukuran saya ini. Aduh. Coba. Wah, gak bener nih Bu Endah nih. Masa? Saya kan udah lama langganan sama dia. Masa nggak tahu ukuran badan saya? Ini juga warnanya warna merah. Aduh, saya kan mintanya warna biru. Tuh kan cuma mau sebelah. Tuh nggak bisa lagi. Pokoknya harus ditukar ini. Gak mau, saya nggak sesuai dengan pesanan saya ini. Tuh kan Mas, udah saya bilang. Untung saya cek dulu. Ini nggak sesuai dengan pesanan saya. Saya kan mesennya warna biru. Kok yang dikirim warna merah? Udah gitu size-nya kecil lagi. Kan nggak muat di badan saya. Gimana sih? Ini udah sesuai dengan pesanan Ibu, Ibu harus bayar dulu. Pokoknya saya nggak mau bayar. Lah, nggak bisa begitu dong, Bu. Harus bayar dulu. Dong. Bayar gimana kalau nggak sesuai begini? Pokoknya nggak, saya nggak mau bayar. Gue kesel setengah mati. Udah jelas gue rugi dan dia nggak mau bayar. Akhirnya gue bilang, udah gue viralin nih, Bu. Oh, gitu nih. Oh. Nah, kalau gitu saya rekam aja ini, saya viralin ini. Nah, untuk teman-teman ojol hati-hati untuk ke Bu Rita ini untuk ambil paket COD. Dia nggak mau bayar paket COD-nya. Nah, Bu, saya bisa viralin ini loh, Bu. Bu, ini gimana, Bu? Kita harus selesaikan bayar-bayar. Udah jangan ngerekam gitu. Jangan asal ngerekam gitu. Saya bisa viral nama saya di sosial media. Saya kan juga malu. Ya udah, kalau gitu mending kita selesaikan baik-baik, Bu. Oke, pokoknya anterin saya ke rumah Bu Endah. Ayo bantuin bungkusin. Ya udah, nanti ongkosnya diganti, Bu. Iya, gampang. Ayo cepet bantuin dulu. Bu Endah, lihat. Gimana sih ini pesanan saya? Saya kan mintanya warna biru, kok yang dikirim warna merah? Loh, saya kirimnya sesuai pesanan Ibu kok. Pesanan saya kan warna biru, Bu Endah, bukan warna merah. Ini size-nya juga kecil. Nggak diteliti dulu sebelumnya, sebelum kirim. Dicek dulu, diperiksa dulu. Kan bisa, Bu Endah. Bu, jangan-jangan Ibu nggak ngeliat keterangan barangnya ya? Udah jelas kok di situ tertulis, udah sesuai saya kirimnya. Saya udah percaya loh sama Ibu. Udah bertahun-tahun saya langganan sama Bu Endah kan. Seharusnya Bu Endah udah tahu kalau saya yang pesen tuh udah tahu size saya, warna kesukaan saya. Bu, kita semua selesaikan dengan baik-baik. Mana? Enggak. Saya nggak terima. Kenapa Bu Endah bisa salah kirim? Ya itu urusan Ibu, berarti memang Ibu yang salah pilih warna. Urusan saya? Jelas-jelas Bu Endah yang ngirim kan? Ya saya kan nggak terimanya udah keadaan seperti ini, Bu. Saya nggak terima pokoknya.
Sekarang coba ibu lihat aja pesanannya di handphone ibu atau di handphone saya juga ada, masih ada kok Bu nih. Lihat, udah jelas di situ tertulis warnanya, ukurannya semua udah jelas. Coba aja ibu lihat sekarang. Perasaan saya pilih yang ini deh. Apa ada yang merubah pesanan saya ya? Nah kan ibu kan yang nggak teliti kan? Itu udah jelas-jelas ibu yang salah, ibu yang ngomel-ngomel ke saya bagaimana sih? Udah sampai rumah Bu Endah nih, malah makin ribet. Ternyata emang Bu Rita yang salah pilih baju. Padahal yang diorder beda sama yang dia mau. Bu, sebentar. Wah, kayaknya nih bajunya lucu. Warnanya juga bagus nih coraknya. Boleh dicoba Bu Endah? Boleh. Iya bagus. Kalau yang ini biasanya harganya berapa Bu Endah? Cobain aja dulu, nanti kalau memang cocok baru saya kasih harga. Daripada ntar ibu ngomel-ngomel lagi. Saya coba ya Bu. Iya silakan. Mana ya? Mana? Ya ampun. Lagi. Ibu, baju saya itu sobek loh Bu, dan yang ini bukan salah saya ya Bu, karena ibu yang ngerobekin baju saya ya. Saya nggak terima, ibu harus ganti rugi. Itu gimana sih